Eh, Selamat pagi, siang, sore, dan malam Pak Kris. Di sini saya Brian Evan Kristanto dari kelas 11 IPA 1 Absen 5 akan mengulas sebuah buku nih. Buku ini adalah buku sulap, di mana hal ini berisikan tentang hal-hal yang saya teladani dari Peter Julius Chevalier atau pendiri PBHK. Nah, daripada kelamaan, mendingan kita langsung aja simak ulasan dari buku ini. Bisa kita ketahui bahwa Peter Julius Chevalier adalah seorang imam Katolik Roma dari Prancis dan merupakan pendiri misionaris Hati Kudus dan Tarekat Suster Putri Buddha Hati Kudus atau PBHK. Ia adalah inspirasi bagi para anggota keluarga Chevalier. Namun, untuk bisa menjadi seorang yang menginspirasi tersebut atau seorang Romo, ia harus melewati berbagai rintangan. Semasa kecil, ia mengalami masalah ekonomi atau orang tuanya yang berkekurangan. Namun, ia tidak kekurangan semangat untuk bisa belajar di seminari. Maka itu, ia harus pantang-panting bekerja magang di tukang sepatu untuk bisa mengumpulkan sepeser uang. Tak hanya sampai di situ, ia pun juga mendapatkan diskriminasi dari teman-temannya. Karena ia terlalu dianggap dewasa untuk bisa masuk ke sebuah sekolah seminari. Namun, berkat kegigihannya, ia pun bisa melewati semua itu dan akhirnya bisa meraih sebuah kesuksesan. Nah, karena itu, di setiap hari wafatnya, pada tanggal 21 Oktober, kita semua keluarga besar sekolah BHK mengenang wafatnya Peter Julius Chevalier. Tak hanya itu, masih sangat banyak hal yang saya bisa teladani dan saya sangat suka dari kepribadian Julius Chevalier. Yang pertama, Peter Julius Chevalier adalah seorang pemimpin yang karismatis, yang dapat menentukan arah dan selalu bisa tanggap dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, selain itu, ia juga sangat inspiratif bagi para kaula muda, di mana ia mempunyai intuisi untuk bisa membangun sebuah kongregasi atau kelompok dalam gereja yang sebelumnya tidak pernah dilakukan. Nah, dalam menjalankan kepemimpinan itu, dapat saya lihat bahwa Chevalier mengandalkan hal sebagai berikut, yang dimana saya juga mengutipnya dari sebuah artikel. Sifat yang pertama adalah ia selalu mencari kehendak Tuhan dan bersedia dibimbing oleh Roh sebagai pemimpin utama. Hal itu menurut saya sangat logis, di mana para pemimpin harus gelisah apabila belum menentukan kehendak Tuhan, di mana Peter Julius Chevalier menunjukkan hal ini dan akhirnya bisa dituntun oleh Roh Allah untuk mendirikan kongregasi MSC. Nah, yang kedua adalah sikap ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi sebuah kesulitan. Nah, semangat inilah ia tunjukkan dalam awal perjalanan kongregasi MSC, di mana ia menghadapi krisis kepemimpinan atau istilahnya kongregasinya ini kayak lost gitu lah, maksudnya nggak punya arah dan juga nggak punya tujuan. Nah, yang ketiga, memiliki visi dan misi untuk bisa menularkan pada anggotanya, karena kan tujuannya untuk bisa berdoa bagi gereja, mengurus orang sakit dan terlantar, serta juga mungkin karya-karya yang lainnya. Nah, entah kenapa beliau tuh bisa aja gitu loh untuk bisa mengajak para anggotanya bersikap ramah dan tulus, seperti memberikan cinta kasih dan juga perhatian kepada semua orang tanpa terkecuali. Yang keempat, ia memiliki sikap keterbukaan, di mana ia pernah berkata, "Hendaklah para pemimpin menjadi pelindung bagi anggota yang lain." Nah, karena itu pun ia harus memiliki sikap keterbukaan untuk bisa mengarahkan para anggota MSC seperti visi dan misi yang telah disampaikan sebelumnya. Nah, menurut saya, keempat hal yang bisa tadi saya sampaikan itu merupakan sikap yang luar biasa, dimana karena ia sudah belajar dari masalah yang ia hadapi sebelumnya, ia pun bisa belajar atau mengeksekusikannya menjadi seorang pemimpin atau leader yang luar biasa, bukan menjadi bos atau sekedar penyuluh. Nah, kenapa sih dia bisa seperti itu? Ya, awal lagi karena ia memiliki iman dan kepercayaan yang begitu besar kepada Allah, sehingga ia pun yang awalnya terlantar atau miskin bisa menjadi orang besar atau rasa damai bagi para anggota kongregasinya. Dengan kata lain, karena beliau mempunyai kedalaman hati atau inner being, akhirnya dapat membangkitkan hati dan pikiran para anggota MSC, sehingga mereka pun mampu mengerti sebuah perintah dan anjuran atas cara yang tenang, penuh respect dan bersahabat untuk bisa melayani sesuai dengan visi misi kongregasi MSC. Nah, hal itu juga bisa kita tiru atau kita lakukan dalam komunitas zaman sekarang.